Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam taslima amma ba'd. Para pemirsa tausiah yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala, kembali lagi di acara tausiah tanya urusan syariah dan muamalah. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan kembali acara tersebut, dan di samping saya sudah ada Ustaz Abu Imran. Ustaz, bagaimana? Alhamdulillah. Ya Ustaz, mungkin langsung tanya jawab aja. Pertanyaan pertama, Bismillah, dari Gary, usia 58 tahun, domisili Bandung. Pertanyaannya, usaha saya adalah konsultan perencanaan dan pengawasan bangunan. Mendapatkan kontrak pekerjaan dari bank konvensional. Bagaimana hukumnya? Apakah keuntungan usaha saya termasuk riba? Syukran. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala, amma ba'd. Berkaitan dengan pertanyaan ini, seseorang bekerja sebagai konsultan perencanaan pembangunan. Berarti dia hanya dalam urusan membangun satu bangunan, mau itu untuk bank konvensional atau bangunan apapun, Nah, qadarullah mungkin dia sekarang bekerja sama dengan bank konvensional untuk membangun satu bangunan yang tujuannya untuk kantor bank atau selainnya. Intinya untuk pekerjaan dia sendiri insya Allah perkara yang halal, untuk asal pekerjaannya, maka apa yang dia hasilkan insya Allah boleh digunakan, bukan perkara yang haram. Nah, begitu juga dalam masalah ini. Kalau kita melihat penjelasan para ulama yang masuk kepada larangan itu adalah yang langsung melakukan praktek ribawinya. Adapun ini hanya membangun bangunannya saja. Jadi secara asal memang tidak masuk dalam keharaman dari riba itu sendiri. Cuma mungkin permasalahannya apakah ini bentuk ta'awun alal ism wal udwan. Kalau seandainya dia tidak mengetahui bangunan itu dipakai untuk apa, hanya dia membangun saja, namun nanti ke depannya dijadikan untuk kantor untuk bank, yang dipakai bank konvensional. Jadi ini insya Allah nggak jadi masalah, Cuma kalau seandainya dia sudah mengetahui, kemudian dia nanti akan komunikasi dengan orang-orang yang pemilik bank atau gimana lah yang di sana. Jadi kalau secara asal kita kembali kepada hukum asalnya, membangun bangunan sendiri itu kan halal. Namun dalam masalah ini, ketika kita tahu kita akan membangun bangunan yang dipakai untuk praktek riba, jadi membantu untuk praktek riba. Nah, kalau seandainya memang kita khawatirkan dengan agama kita, lebih baik untuk ditinggalkan. Lebih baik untuk ditinggalkan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya jawab. Barakallahu fikum. Pertanyaan kedua, dari Dian, usia 28 tahun, domisili Sadangsari, Cikutra, Bandung. Pertanyaannya, Bismillah, apakah hukum menjadi komentator atau analisis sepak bola? Jazakallahu khairan. Insyaallah. Nah, sebenarnya ini pun tidak ada larangan, larangan yang jelas bentuk dalam nas atau dalam dalil tidak boleh melakukan hal ini, menjadi analisis atau orang yang mengomentari bola dan seterusnya. Jadi secara asalnya halal, insya Allah nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Cuma kalau seandainya hal ini dijadikan
sebagai rutinitas dia, ya, kebiasaan dia. Maka ya sayang bagi seorang muslim hanya berkecimpung dalam masalah itu saja, analisis, melihat ya bagaimana pemain ini, bagaimana pemain itu, yang ya kebanyakannya mungkin pemain di sana ya tidak semua muslim, tidak semua juga orang yang ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh dia pun muslim gitu ya. Barakallahu fikum. Namun ya Allah alam yang kita melihat kebanyakannya yang jauh dari agama. Ya, yang sangat jauh dari agama. Maka kalau anak ingin menasihatkan untuk tidak menjadi ya orang yang hanya ya pandai mengomentari, ya, komentari pemain atau permainan bola dan seterusnya. Walaupun tadi kalau secara dalil memang tidak ada, ya, cuma khawatir dengan hal tersebut nanti terjerumus pada perkara-perkara yang tidak diinginkan, ya bahkan mungkin nanti di situ ya mungkin terjerumus membicarakan aib, membicarakan kejelekan seorang ini dan seorang itu. Maka ya lebih utamanya, lebih amannya untuk agama dia sebagai warak dia, maka tinggalkan hal tersebut. Masih banyak hal yang lain yang mungkin lebih manfaat untuk dia komentari atau untuk dia pelajari dan seterusnya. Allah ini yang bisa menjawab. Pertanyaan ketiga dari Deden, usia 39 tahun, domisili Majalaya. Pertanyaannya, apa hukum karyawan mendapat upah bagi hasil persentase dari keuntungan kotor dari setiap hasil penjualan setiap hari? Apakah termasuk pembagian hasil yang dilarang dalam mudharabah? Karena pembagian persentase bukan setelah keuntungan bersih atau setelah ada untung dari modal stok. Jadi masalah mudharabah bagi hasil. Nah, sebenarnya tidak ada ketentuan baku, ya. Kalau seandainya seorang memberikan modal seperti ini, maka pembagian seperti ini dan seperti itu, memang tidak ada. Yang jelas, ya mudharabah yang dilakukan di antara dua ya muslim, gitu ya. Yang satu menitipkan modal, yang satu menjalankan usaha. Barakallahu fikum. Ya, yang diinginkan adalah amanah dari keduanya. Terkhusus bagi yang menjalankan usaha, ya. Tentunya pembagian hasil keuntungan itu setelah mendapatkan untung, ya, mendapatkan untung berapa hasil dari keuntungan, ya, penjualan atau mungkin usaha itu pada hari itu, kemudian dibagi, ya, persentase, ya, bukan menetapkan si modal harus mendapat segini, nggak seperti itu pula, atau yang menjalankan usaha harus seperti ini, ya, dengan nominal tertentu, enggak, tapi persentase, misalkan berapa, 60% yang menjalankan modal, kemudian yang menitipkan modal itu 40%. Nah ini secara syariatnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Jadi tidak boleh kemudian seseorang membagi hasil untuk karyawannya yang menjalankan usaha tadi. Ya, kemudian dia bagi hasil dari kotornya. Nah, ini tidak amanah. Ya, tidak amanah. Ya, harusnya dia hitung dulu. Ya, hitung dulu dengan baik. Ya, modal disisihkan, mesti modal yang ada. Nah, untuk dijalankan lagi usaha ke depannya. Kemudian yang diambil adalah keuntungannya saja. Kemudian disitulah ya kita bagi. Ya tadi sesuai dengan perjanjian tadi 60%, 40%. Nah, setelah itu boleh. Ya, dia bagikan, ya. Dia bagikan untuk mungkin pekerjanya yang membantu dia menjalankan modal tersebut. Ini secara syariat. Wallahu a'lam.
Ke pertanyaan keempat dari Abu Asma, usia 47 tahun. Bagaimana sikap kita apabila imam tarawih tidak sesuai bacaannya? Apakah pulang atau ikut tarawih? Berkaitan dengan mendapatkan imam yang kurang bacaannya. Ya. Kekurangan di dalam bacaan Al-Quran mungkin bertingkat. Ya, kalau seandainya yang dimaksud kurang di sini dengan bacaan yang tidak sesuai, tidak ada tartil, tidak ada ya membaca dengan tartil, yang intinya seseorang membaca sesuai dengan apa yang turunnya Al-Quran tersebut. Yang mad dibaca mad, yang qasar dibaca qasar, yang pendek dibaca pendek, yang tasydid dibaca tasydid, dan seterusnya. Dari ahkam qiraatul Quran, hukum-hukum qiraatul Quran, atau kalau bahasa kita sekarang tahsin, ya, tahsin. Ya, kalau seandainya berkaitan dengan hal tersebut dan itu bisa terjatuh ke dalam merubah arti dari apa yang dibaca, ya sebaiknya mungkin dia mencari imam tarawih yang lain, ya, membaca atau mencari imam tarawih yang lain, mencari yang mungkin bacaannya lebih benar, lebih fasih, ya, lebih sesuai. Barakallahu fikum. Nah, namun kalau seandainya yang diinginkan di sini maksudnya tidak sesuai bacaannya, tidak beragam gitu, tidak bagus, suaranya dan seterusnya. Cuma dari segi ahkam membaca hukum bacaan itu benar sebenarnya. Ya, namun mungkin karena tidak merdu sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, tetap dia harusnya sholat bersama imam tersebut. Jadi yang menjadi patokan di sini bagus benar bacaan imam itu adalah dari sisi ya tadi tajwid atau tahsinnya, ya tahsinnya. Semakin bagus tahsinnya, semakin bagus bacaannya, ya sesuai dengan hukum-hukum yang diajarkan atau yang sesuai hukum yang kita ketahui dari hukum bacaan. Nah, maka tentunya lebih utama kita bermakmum dengan imam yang seperti ini, ya. Bermakmum dengan imam yang seperti ini, karena ini yang disebutkan oleh para ulama yang berhak menjadi imam. Ya, kriteria yang menjadi imam itu adalah orang yang bisa membaca dengan baik, bacaan dengan baik. Dalam ayat apa? Waratil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil apa? Sebutkan ya oleh para mufassirun, yamuddu maddan. Jadi kalau seandainya memang itu ada hukum mad, dibaca dengan mad. Kalau qasar. Kalau ada idgham, ikhfa, dan seterusnya. Barakallahu. Nah ini, ya, Allah a'lam. Jadi kembali, ya, dilihat apa yang diinginkan dari tidak sesuai bacaannya. Ya, tidak sesuai bacaannya. Kalau seandainya yang pertama tadi, ya jelas kita mungkin bisa mencari imam tarawih yang lain. Kalau yang kedua, maka tentunya kita sabar, ya. Tidak kalau hanya mungkin ragam yang kurang enak atau gimana. Barakallahu. Allahu a'lam. Pertanyaan kelima dari Abu Abdillah, usia 27 tahun, domisili Bandung. Pertanyaannya, Ustadz, Anda sudah menempuh sebab-sebab istiqomah mencari lingkungan yang baik, menghadiri majelis-majelis ilmu, mengejarkan sholat-sholat sunnah, bahkan berdoa ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinika pun sudah, tapi tetap saja tidak bisa istiqomah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah. Baik. Pertanyaan sebenarnya berat ini, ya. Maksudnya kalau seandainya seseorang sudah menempuh sebab keistiqomahan, ya, dengan benar tentunya, ya, dengan benar, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Ya, tidak akan menyia-nyiakan insyaallah. Dia melaksanakan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, tadi dengan hal-hal yang disebutkan tadi, mencari lingkungan, menghadiri majalisul ilm, ya, kemudian mengerjakan salat-salat sunnah, berdoa tentunya,
namun kemudian tidak istiqomah. Tidak keistiqomahannya dari sisi mana? Terus juga bagaimana kita, ya yang pertama kali, ya yang anak ingin tanyakan di sini, bagaimana bentuk ketidakistiqomahannya? Ketidakistiqomahannya itu dari sisi apa? Ya, kalau seandainya terjatuh dalam satu maksiat, ya, nah tentunya seorang hamba ada waktu dia pun terjatuh ke dalam maksiat, maksudnya tidak akan senantiasa istiqomah, maksudnya lurus di sini di atas ketaatan terus gitu. Ya, kadang dia lalai, kadang dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, namun kalau seandainya dia sadar, maka harus cepat kembali gitu ya. Cepat kembali. Nah, ini yang diharapkan. Artinya, nah kalau yang diinginkan dia bebas dari segala bentuk maksiat, bebas dari segala bentuk kelalaian, tidak ada yang bisa. Hatta para ulama, hatta orang yang paling alim sekalipun. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu, ya, banyak berbuat apa? Berbuat salah. Berbuat salah. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, ya ibna Adam, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kalian semuanya melakukan kesalahan di malam hari, di siang hari. Ya, artinya, nah, Allah Subhanahu wa taala sudah yang mentakdirkan seperti itu keadaan kita, ya. Nah, kadang kita terjerumus ke dalam kelalaian, terjerumus ke dalam kemaksiatan, dosa, mungkin penyimpangan. Nah, namun ketika dia mengetahui hal tersebut, dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali lagi bertobat, ya. Kembali lagi kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Nah, ini yang diinginkan. Ya, ini yang diinginkan. Dengan artian tadi tidak bisa seseorang terbebas, tidak pernah dia melakukan kesalahan atau tidak pernah dia terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, ini tidak akan mungkin, ya, tidak akan mungkin. Namun kalau seandainya ya, dia tidak istiqomah itu masih saja dia melakukan kemaksiatan yang serupa gitu ya. Dia tidak mau bertobat dari kemaksiatan tersebut. Ya. Padahal dia sudah menempuh sebab-sebab tadi. Nah, di sini mungkin yang salah sebab-sebabnya. Bagaimana dia usaha itu dengan, apakah dia menjalankannya dengan benar sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Ya, lingkungan seperti apa yang dia cari gitu ya. Nah, kemudian juga apa tadi, dia menuntut ilmu, ya, majelis ilmu misalkan, ya. Nah, mungkin niatannya di situ ya kurang bagus, atau mungkin ketika dia hadir di majelis ilmu itu hanya tubuhnya saja hadir, namun pikirannya kemana gitu, tidak ada hadir di sana. Karena yang namanya majelis ilmu, ya, yang diinginkan adalah hudur al-jasad wal qalb, hadirnya jasad dan juga hatinya. Yang mana ketika dia mewujudkan hal ini, maka yang diharapkan, apa yang disampaikan dari ilmu itu, tumbuh apa? Khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan kemaksiatan yang ada. Sehingga dia meninggalkan maksiat yang ada. Kemudian berdoa. Ya mungkin ya perlu kita bertobat dulu. Intinya maksiat yang kita jatuh ke dalamnya perlu untuk kita bertobat. Ya. Bentuk taubatnya gimana? Kan syurut taubat sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin, ya, bahwa nah, di antara syarat taubat itu harus dia berazam untuk tidak melakukan lagi, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi gitu ya. Walaupun mungkin dia sudah berazam kemudian terjatuh ke dalam maksiat, ya bertobat kembali. Nah, tapi sudah ada azam pada dirinya. Kemudian ya dia menyesal. Ada rasa menyesal ketika dia terjatuh ke dalam maksiat tersebut. Bukan malah gembira, malah senang dan seterusnya. Ada penyesalan, ya. Ada penyesalan dalam hatinya. Nah, ini bentuk syurut taubat. Kemudian juga ya al-iqla'. Dia mencabut diri dari kemaksiatan tersebut. Jangan tahu maksiat, namun dia terus melakukannya. Terus dia jalini maksiat tersebut.
Nah ini. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menambahkan, ya, yang pertama kali dalam taubat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dia melaksanakan taubat itu di waktu yang masih bisa diterima taubatnya. Ya, bukan ketika sudah nyawa di tenggorokan atau sudah tegak hari kiamat. Nah ini. Oleh karenanya, sekali lagi, jadi perhatikan asbabnya. Apakah sudah benar kita menempuh sebab-sebabnya? Kalau seandainya kita masih terjatuh ke dalam maksiat yang serupa, ya, tidak istiqomah, ya mungkin dia tidak bertobat darinya, tidak mau bertobat darinya, ya. Namun kalau seandainya semuanya ini sudah benar dia laksanakan, ya, kemudian yang diinginkan dia terbebas dari dosa, nah ini, ya, semua terbebas dari kelalaian dan yang selainnya tadi, ini tidak mungkin, ya, karena sesoleh apapun orang tersebut bahkan bisa terjatuh ke dalam kelalaian, ya, atau dosa maksiat, ya. Namun tadi yang diinginkan cepat kembali kepada Allah, cepat kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini mungkin Allah a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Sylvia. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ketika saya sudah berusaha mengingatkan suami saya bahwa kalau berboncengan dengan lawan jenis itu tidak boleh, suami masih tetap tidak memperdulikan. Apakah saya salah mengingatkannya setiap hari? Mohon ada jawabannya Ustadz. Terima kasih. Insyaallah. Mungkin ya yang suaminya ini mungkin ya dia bekerjanya ya mungkin ojek online mungkin ya, kayak gitu. Tapi jelas hal ini perlu terus untuk kita ingatkan, ya, karena ini yang perkara yang menyelisih syariat, ya. Tapi bahkan mungkin bisa terjatuh ke dalam perkara zina, ya, kalau seandainya hal ini terus dibiarkan. Nabi SAW mengatakan, la yahillu li rajulin ayyamus samra'atan la tahillulah. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memegang seorang wanita yang tidak halal baginya. Dalam hadis yang lain, la yut'ana ahadukum bimikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamus samra'atan la tahillulah. Tidak halal seorang la yut'ana ahadukum, ditusuk dengan jarum. Ya, seseorang ditusuk dengan jarum itu lebih baik baginya daripada memegang wanita yang bukan mahramnya. Ya. Yang namanya boncengannya pasti ada sentuhan dan seterusnya. Dan ini yang terjatuh ke dalam perkara yang menyelisih syariat, ya. Menyelisih syariat yang tidak boleh kemudian seorang memegang yang bukan mahramnya intinya. Nah, bagaimana seorang istri mengingatkan suaminya seperti ini? Ini bagus, sudah benar untuk dia mengingatkannya. Ya, namun yang perlu kita perhatikan juga, jadi waktu, dalam ayat waktu, pokoknya awatul buyuta min abwabiha. Jadi datangi rumah itu dari apa? Pintunya. Maksudnya gimana? Ya. Maksudnya kalau seandainya seorang suami tidak peduli dengan apa yang kita ucapkan, karena mungkin dia melihat keseharian kita kayak gimana, perbuatan kita saja kayak gimana gitu. Untuk menasihati orang lain mungkin orang pun dikatakan yang nasihatnya kayak gitu ya. Nah di sini kalau seandainya kita nasihati, ya tentunya untuk jangan melakukan seperti ini, ya kamunya aja kayak gini gitu. Jadi tidak akan masuk. Nah, kita cari orang yang bisa mendengar nasihat, ya. Mungkin siapa, mungkin orang tuanya atau mungkin ustadznya atau siapa yang dekat dengannya. Yang penting yang bisa mendengar, ya, nasihat yang disampaikan. Nasihat yang disampaikan. Nah, itu yang bisa menjadi jalan, ya. Di jalan kemudian apa yang disampaikan bisa diterima oleh suaminya tadi.
Atau mungkin kita sudah menyampaikan dengan baik, ya cuma mungkin momennya yang kurang tepat. Ya, momen yang kurang tepat, mungkin cari suasana yang dia lagi enak, lagi mood gitu ya. Kita sampaikan dengan baik, dengan sopan, ya dengan cara-cara yang hikmah lah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan itu pertama kali bil hikmah. Selain mau'idul hasanah wajadilhum billati al hasan. Tapi dengan hikmah dulu, ya, dengan hikmah, dengan baik, ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun saja, faqulu lahu qaulan layyina. Jadi ucapan dengan ucapan yang lembut gitu ya. Ucapan yang lembut. Apalagi ini seorang suami ya. Jadi jangan sampai ya kita seorang istri itu menyampaikannya kayak kayak mendikte atau kayak pokoknya tidak bagus lah ya. Namun disampaikan dengan baik, dengan hikmah yang mudah-mudahan ya dengan cara tersebut bisa diterima ya, bisa diterima oleh suaminya. Al-muhim ya tadi wa'tul buyuta min abwabiha, kata Allah Subhanahu wa taala, datangi ya segala rumah itu dari pintunya. Jadi mungkin cara-caranya yang salah, pintu-pintunya yang kurang tepat kita masuk di situ. Ya mungkin cari orang yang bisa didengar, atau mungkin kita sampaikan di waktu yang tepat. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Dwi. Pertanyaannya, kebetulan umur ibu saya tahun ini 60 tahun. Saya punya niat untuk mendaftarkan ibu saya agar bisa berangkat ke Mekkah. Yang saya tanyakan, apakah yang harus saya daftarkan untuk ibu saya, haji atau umroh? Masya Allah. Pernah juga ditanyakan hal ini kepada anak. Sebenarnya ini kembali kepada yang mau menjalankan ibadah ya, yang menjalankan ibadah. Ya kadang-kadang seseorang melihat mungkin umurnya yang ya tidak memungkinkan, atau mungkin usianya yang tidak memungkinkan, kemudian dia kalau mendaftarkan haji nanti gimana gitu ya. Ya walaupun secara maratib ya kewajibannya, yang pertama yang diwajibkan tidak lain ya dalam nas al-hajj ya, wal hajj ila baitillah, melaksanakan haji ke Baitullah. Nah, untuk permasalahan ini ya Allah alam, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Kalau anak sendiri ya kita melihat mana yang paling wajib ya, mana yang paling wajib. Kalau seandainya kita melihat haji itu adalah perkara yang wajib, bahkan itu merupakan arkanul Islam ya. Arkanul Islam ya, tidak mengapa untuk kita daftarkan dulu haji gitu ya. Ya tidak ada yang tahu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dijadwalkan 10 tahun lagi. Ya, namun takdir Allah mungkin 2 tahun berangkat. Ya kan? Atau mungkin dia mendaftarkan untuk orang tuanya tadi dengan jarak mungkin 10 tahun, namun ada uang lebih ya ketika pertengahan jalan, kemudian bisa dia berangkatkan umroh juga. Jadi intinya dahulukan yang aujab ya, yang paling wajib ya, yang paling wajib yang ada. Kalau seandainya memang yang ada untuk haji, Allah alam. Kalau anak sendiri memilih ya tetap dihafdarkan untuk haji. Untuk umrah ya mungkin melihat ke depan, kalau seandainya memang ada uang lebih ya boleh ya kita berangkatkan ibu kita untuk melaksanakan umrah kayak gitu. Nah ini mungkin Allah alam. Pertanyaan selanjutnya dari penanya yang sama. Pertanyaannya, kalau GrabFood bagaimana Ustadz? Sistem driver memberi talangan 100% dari harga barang dan pembeli membayar dengan 100% pula, di luar upah jasa driver. Kemudian karena adanya kerjasama antara penjual dan pihak ketiga sepakat untuk bagi hasil sebesar 30% dari total hasil penjualan yang akan dibayarkan ke pihak ketiga tersebut.
Nah, mungkin ini menjadi permasalahan yang banyak ya bagi kita. Yang kalau seandainya sebenarnya ya tinggal akadnya sendiri ya. Jadi bukan tentunya bukan niatannya seorang yang membeli ini berhutang gitu. Tapi dia ingin beli makanan, cuma dengan perantara yang seperti tadi. Nah, secara asal kalau kita akadnya seperti itu nggak jadi masalah, ya, nggak jadi masalah. Kemudian terlebih mungkin ada untuk jasa pengiriman ya, ambil barang kemudian pengirimannya itu ada kesepakatan antara yang mengantarkan makanan tadi dengan yang menjual makanan tersebut. Seperti itu. Ya, maka ya secara asal wallahu alam ya tidak ada hal yang dilarang di sini. Tidak ada hal yang dilarang di sini. Kalau dilihat barangnya jelas gitu ya. Akadnya juga jelas gitu. Kemudian tidak ada goror di situ, kemudian tidak ada bentuk riba bentuk ribanya masuk ke dalam mana. Ya tadi karena masalahnya akadnya ini apa gitu. Jadi kalau hutang, ya nggak ada juga mungkin yang membeli itu niatnya hutang, tapi ingin membeli langsung gitu. Cuma dengan perantara proses yang seperti tadi. Jadi wallah alam, kalau Anda melihat di sini, ya tidak mengapa, ya tidak mengapa untuk yang melasukan, yang menjual membeli makanan yang seperti tadi, ya dengan perantara GrabFood gitu ya. Allahu a'lam. Ya, insyaallah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin admin, saya mau tanya. Saya mau jual buah duku ke kota Bandung. Saya sendiri domisili di salah satu kabupaten di Ogan Komering, Ulu, Sumatera Selatan. Saya jual buah duku ini melalui perantara. Saya menjual buku ini melalui perantara. Perantara ini minta 10%. Semua biaya operasional panjat duku dari pohon, sortir, kotak buah duku, upah ojek ke jalan raya, transportasi dari kabupaten saya ke Bandung dan lain-lain dari saya semua. Buah duku ini dari kebun saya sendiri. Sistem pembayarnya setelah buah duku terjual oleh pihak ketiga. Bagaimana cara kerjasama seperti ini? Boleh tidak di dalam Islam? Yang berminat japri saya. Terima kasih. Terus kalian promosi. Ada muatan iklan. Insyaallah. Ya nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada yang menyelisih syariat, insyaallah. Ya, intinya ada akad antara yang memiliki kebunnya dengan yang memanjat dan yang tadi yang sudah digambarkan ya. Dia ngambil, dia sortir dan seterusnya, kemudian dia mengantarkan, kemudian pihak ketiga dia menjualkan. Kemudian meminta 10% dari hasil penjualan tersebut. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan, nggak jadi masalah. Ya, karena dia punya ibaratnya dia juga punya modal, punya kebun, kemudian orang tersebut kerja ke dia gitu. Ya, kemudian hasilnya itu ya minta si pegawainya tadi minta 10%-nya, enggak jadi masalah. Ya sesuai kesepakatan. Kalau misalnya dia mau sepakati 10% boleh. Ya, kalau tidak ya urusan itu tergantung kepada pemilik kebun sendiri. Allah. Ini nih. Pertanyaan ke-10. Bismillah dari Abu Haikal, usia 47 tahun, domisili Antapani. Pertanyaannya, Afwan Ustadz, izin bertanya. Apa hukum tarwiyah dalam proses pelaksanaan haji? Dan sekiranya tidak dilaksanakan, apakah hajinya sah? Mengingat pemerintah tidak menyediakan fasilitas untuk tarwiyah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik. Masalah haji, ya hari tarwiyah ya. Lempar jumroh. Nah, lempar jumroh, barakallahu fikum, ya di antara bentuk manasikul haji. Nah, barakallahu fikum. Adapun ini merupakan rukun atau syaratnya, wallah alam. Anak sendiri belum melihat kembali ya dari
hukum haji ini, Allah. Yang intinya, nah, secara hukum asal, kalau seandainya ada sesuatu kewajiban, kalau rukun jelas nggak boleh ditinggalkan, ya. Kalau rukun ini menyangkut sah atau tidaknya, ya. Jadi kalau tarwiyah ini, nah nanti kalau seandainya memang ini perkara yang wajib dan seseorang meninggalkannya, nah ada dam, ya harus menyembelih gitu ya. Nah, tinggal nanti dilihat apakah ini termasuk rukun atau kewajiban atau mungkin manasik yang sifatnya tadi ditekankan, gitu ya, ditekankan. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya rukun haji berarti ya tidak sah, ya. Kalau seandainya pemerintah tidak memfasilitasinya, ya dia harus inisiatif gitu ya. Karena memang gimana lagi, ini satu rukun haji yang kalau kita tidak melaksanakannya kita tidak sah hajinya. Ya sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Jadi dia harus melaksanakan hal tersebut. Tapi kalau seandainya memang dia tidak bisa juga, ya tadi untuk melaksanakan tarbiyah ini karena tidak difasilitasi, kemudian dia berat untuk melaksanakannya atau gimana karena tidak ada fasilitas, ya maka tadi konsekuensinya dia harus membayar dam gitu ya, membayar dam. Nah ini atau kalau yang disebutkan di dalam ayat ya 10 hari puasa kan ya, 10 hari puasa. Nah ini al-muhim hukum haji mungkin ada pembahasan khusus ya dalam fikih haji. Nanti coba kita buka kupas kembali insyaallah ya untuk pertanyaan terakhir ini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah dari Abu Fulan, usia 40 tahun, domisili Bandung. Pertanyaannya, Afwan Ustadz izin bertanya, apa beda keutamaan antara orang mu'takif yang melaksanakan iktikaf secara full mulai dari malam 21 sampai malam Idul Fitri terus tinggal di masjid dengan mu'takif yang hanya iktikaf malam saja atau ngalong? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Insyaallah. Berkaitan dengan iktikaf ya tentunya yang lebih utama apa yang telah dicontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan iktikaf ini? Ya beliau 10 malam terakhir diam di masjid gitu ya. Diam di masjid, tidak ngalong. Apa yang mungkin sekarang dilaksanakan. Nah, ini yang dipraktekkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diajarkan ya kepada para sahabat seperti itu. Ya, iktikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, boleh nggak iktikaf? Ya malam saja gitu, karena siangnya ada kesibukan dan yang selainnya. Sebenarnya nggak jadi masalah, karena hukum iktikaf itu sendiri, iktikaf itu kan berdiam di masjid, dan memang tidak ada batasan harus berapa waktunya, gitu ya. Berapa waktunya, maka tidak mengapa dia mungkin iktikaf malam saja karena ingin ikut ya mendapatkan keutamaan ya 10 malam terakhir ya, malam terakhir terutama malam-malam ganjil untuk menghidupkannya. Cuma kalau seandainya kita berbicara mana yang lebih utama, ya utama yang full di masjid, karena mungkin dia bisa meluangkan waktunya untuk berbagai macam ibadah, baca Al-Quran, sholat, doa dan yang selainnya. Beda yang hanya malam saja, mungkin dia hanya malam saja ya. Itu pun mungkin nggak full juga gitu ya. Nah ini, jadi kalau secara lebih utama, jelas lebih utama yang full 10 ya hari terakhir, 10 malam terakhir diam di masjid dibandingkan yang hanya malam saja. Namun tadi kalau seandainya memang ada kesibukan yang lain atau kewajiban yang lain ya yang harus dia lakukan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pahala yang besar karena niatan kita, karena keinginan kita, karena harapan kita untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan.
Jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Ustadz, mungkin terakhir ada khotimah atau nasihat kepada kita semua Ustadz dalam menghadapi 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Baik. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keutamaan di sisinya. Ya, terlebih sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, terkhusus 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau mau diurut 10 malam utama yaitu afdal. Namun lebih afdal lagi 10 malam pertengahan. Lebih afdal lagi 10 malam terakhir gitu ya. 10 malam terakhir. Nah, ini ya masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk kita meraih ya keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang terkhusus di malam Lailatul Qadar yang kita harapkan kita mendapatkannya. Dengan artian mendapatkannya gimana? Kita benar-benar melaksanakan ibadah di malam tersebut. Di malam tersebut kita melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW dengan salat malamnya, dengan qiraatul Qur'annya, dengan doanya dan yang selainnya. Baik. Oleh karenanya ya sepantasnya bagi setiap kita yang Allah berikan tadi kesempatan ya kemudian diberikan waktu luang, kesehatan, ya nikmat-nikmat yang lain, wasilah-wasilah yang lainnya yang untuk bisa kita menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak pantas untuk kita menyia-nyiakan keutamaan ini. Ya, tidak pantas untuk kita menyia-nyiakan keutamaan ini. Maka mari kita kejar gitu ya, sama-sama keutamaan Allah ya di 10 malam terakhir ini. Ya, semoga terwujudkan apa yang Nabi SAW janjikan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah hapus kesalahan kita yang telah lewat. Allah hapus kesalahan kita yang telah lewat. Kemudian kita mendapatkan ya keutamaan berupa amalan soleh di malam Lailatul Qadar. Yang mana kita ketahui dalam surat Lailatul Qadar, ya surat Al-Qadar, Allah mengatakan apa? Khairu min alfi syahr. Beramal di situ lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kita memiliki umur mungkin jarang yang 80. Ya, kalau kita hitung 1000 bulan itu hampir 80 lebih gitu ya umur kita. Nah, kita mendapatkan ya malam Lailatul Qadar, kemudian Allah berikan taufik kita beramal di malam tersebut, maka itu keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Maka ya jangan sia-siakan hal ini dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik, agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, yang memberikan kita keutamaan darinya dan mengangkat kita derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus berusaha melaksanakan ketaatan, ibadah, berbagai macam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik tadi dengan qiyamul lail, ya salat malamnya sesuai dengan kemampuan kita. Ya sesuai dengan kemampuan kita laksanakan. Nah, yang bisa dilaksanakan di pertengahan malam sampai menjelang sahur atau mungkin di akhir-akhir malam kita laksanakan atau bahkan mau di awal malam. Ya. Ala qadri istita'. Ya, ala qadri istita'. Namun tentunya biqadril imkan, sesuai dengan kemampuan kita laksanakan ya. Kita laksanakan atau membaca Al-Qur'annya. Ya, gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Gunakan kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan untuk memperbanyak sedekah. Ya, amalan-amalan yang juga ditekankan di bulan Ramadan ya. Ditekankan di bulan Ramadan baik itu membaca Al-Qur'an, salat malamnya atau sedekahnya. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan ya, yang perlu kita tingkatkan. Sekali lagi, nah, mari ya kita manfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jadi kesempatan meraih keutamaannya di 10 malam terakhir. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan.
sekali lagi kepada Ustadz yang telah hadir di acara ini. Dan tak lupa juga kepada para penanya. Semoga apa yang dijawab bermanfaat untuk antum. Tapi akhir kata kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.